Rasulullah melarang orang yang berpuasa menggunakan apa? Cilak apa celak? Hah? Celak ya, celak. Alkohol kalau apa namanya iktihad ya, Rasulullah SAW apa? Melarang menggunakan celak ya. Celak menggunakan celak. Bukan cilak ya? Memang cilak itu apa? Cilak itu makanan. Celak ya. Tidak boleh menggunakan celak ya. Tidak boleh menggunakan celak. Sehingga para ulama yang menilai hadis ini, kata mereka, kalau celak dilarang bagi orang yang berpuasa, ini menunjukkan ada hubungan antara mata dengan saluran makanan, pencernaan. Oleh karena orang kalau pakai celak, terkadang dia merasakan pahit di mana? Dia rasakan pahit di lidahnya. Oleh karenanya orang pakai celak puasanya batal, karena Rasulullah SAW melarang orang pakai celak. Nah, kalau pakai celak membatalkan puasa, berarti pakai obat tetes mata juga membatalkan apa? Puasa. Ini pendapat pertama. Namun pendapat ini dibantah oleh banyak ulama. Ulama mengatakan, yang mengatakan tidak membatalkan puasa, kata mereka, hadis di mana Nabi melarang menggunakan celak, hadisnya dhaif. Secara sanadnya hadisnya apa? Dhaif. Kemudian belum pernah diketahui ada orang makan lewat mata. Dan belum juga diketahui ada saluran dari mata menuju ke mulut sampai ke lambung, enggak ada. Adapun rasa yang dirasakan bukan berarti ada zat yang kemudian masuk ke lambung. Berarti belum berarti ada zat yang masuk ke lambung. Kan panca indera kita diantaranya lidah, mungkin dia punya rasa yang kuat ya, tetapi tidak sampai ke dalam lambung. Oleh karenanya Allah alam bisawab, tidak membatalkan puasa. Lagi pula cairan yang masuk di mata juga sangat sedikit. Kita kaji satu tetes mungkin tumpah-tumpah. Kalau kita satu tetes saja apa? Airnya tumpah-tumpah di mata. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya obat tetes mata tidak membatalkan puasa, karena mata bukan saluran untuk makan dan minum, dan belum diketahui ada orang makan pakai mata. Jika kita mengatakan astaghfirullah, yaitu kita mohon agar dampak maksiat tersebut tidak mengenai kita. Belum dampak maksiat terkait dengan fisik kita, terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan istri kita, terkait dengan anak kita. Maka sering kita istighfar agar tidak terkena dampak maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika seorang mengatakan astaghfirullah, dia minta dua hal kepada Allah. Yang pertama, ya Allah tutupi aib-aibku, tutupi dosa-dosaku. Jangan kau bongkar aib-aibku, jangan kau umbar di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ada orang yang aibnya dibongkar di dunia. Ada orang yang aibnya tidak dibongkar di dunia, tapi dibongkar di akhirat, lebih mengerikan. Maka ketika kita berkata astaghfirullah, kita mengakui wa ataraftu bi dzambi, dosaku banyak ya Allah, yang orang lain tahu dan orang lain tidak tahu, dan engkau yang lebih tahu dengan tentang dosa-dosaku. Maka jangan bongkar aibku di dunia, terlebih lagi di akhirat. Mana yang kedua, yaitu agar melindungi diri kita agar tidak terkena dampak maksiat, karena maksiat pasti punya dampak. Pasti punya dampak. Enggak mungkin ada maksiat enggak punya dampak. Minimal dampak pertama adalah menyerang hati kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adznaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat maka dicorengkan dalam hatinya noda hitam. Dan ini punya pengaruh luar biasa. Semakin banyak noda hitam dalam hati kita, kita kurang khusyuk dalam salat, tidak semangat beribadah, senangnya bermaksiat, ya, dan seterusnya.